Pabrik pengolahan plastik di Salatiga, Jawa Tengah ludes terbakar. Penambahan kasus baru pasien positif di Indonesia kembali pecahkan rekor. Pesta kembang api tutup konvensi nasional calon presiden Partai Republik. Halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jalani vaksinasi COVID-19 perdana. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, pabrik pengolahan plastik di Salatiga, Jawa Tengah ludes terbakar. Ya, banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan petugas memadamkan api. Sebuah pabrik pengolahan plastik di Kelurahan Randu Acir, Salatiga, Jawa Tengah, Jumat sore terbakar. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Api pertama kali muncul dari atap pabrik dan langsung membesar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada mesin pemanas plastik. Untuk mencegah api semakin meluas, para pekerja mengevakuasi sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. Pertama, mesin oven itu mengalami kerusakan, terus dibenahi. Seharusnya menurut ahlinya, kalau membenahi mesin, khususnya oven itu keadaan mesin mati. Tapi ini mesin masih hidup, mesin panas, dibenahi. Akhirnya terjadi konslet, ada ledakan kecil, keluar api. 14 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan baru berhasil memadamkan api beberapa jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, kerugian pemilik pabrik mencapai ratusan juta rupiah. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 unit mobil ludes terbakar di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran ini mengakibatkan kendaraan lain tidak dapat melintas sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Kobaran api menghanguskan 1 unit mobil di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran bermula saat penumpang mobil membuka kap depan mobil lalu melihat percikan api yang keluar dari bagian mesin. Kebakaran mobil ini menjadi tontonan warga sekitar. Para pengendara juga tidak dapat melintas sehingga mengakibatkan kemacetan panjang di kedua arah. Polisi dan petugas damkar berusaha memadamkan api. Setelah api padam, kendaraan yang hangus terbakar ini baru dapat dievakuasi oleh petugas. Pemirsa, berhati-hatilah dalam berkendara. Mengemudi dalam keadaan mengantuk, sebuah minibus terguling di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, evakuasi sang pengemudi yang dibantu oleh pengendara yang melintas pun berlangsung dramatis. Sejumlah pengendara berupaya mengevakuasi seorang pengemudi yang terjebak di dalam kendaraannya. Bahkan warga harus naik ke pintu samping yang posisinya sudah terguling. Beruntung sang pengemudi berhasil dievakuasi dengan selamat. Kecelakaan ini berawal ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Semanggi menuju Selipi. Setibanya di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gedung DPR RI, mobil kehilangan kendali. Mobil baru berhenti setelah menghantam trotoar dan terguling. Diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk. Petugas di Telantas akhirnya berhasil mengevakuasi mobil tersebut. Arus lalu lintas pun sempat tersendat. Ya, pemirsa, kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak menabrak perahu dan jamban milik warga di Sungai Mentaya, Sampit, Kalimantan Tengah. Ya, hal tersebut menyebabkan warga menuntut pemilik kapal mengganti kerugian mereka.
Sebuah kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak menyerempet lanting jamban milik warga di Kelurahan Bamang Hulu, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Diduga nahkoda kapal kurang perhitungan hingga akhirnya menyerempet permukiman warga di pinggir sungai. Perahu-perahu milik warga juga ikut rusak. Nah, batang kami itu larut gawi kapal Pertamina. Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mediasi mereka siap untuk mengganti kerugian dari warga masyarakat yang kena dampak daripada musibah kemarin. Itu pengganti kerugian dari Pertamina atau dari pihak perusahaan, Pak? Dari pihak perusahaan kapalnya, kapten yang bertanggung jawab. Sejumlah lanting jamban milik warga rusak parah dan terdapat 2 klotok yang tenggelam. Pihak kapal tanker telah bersedia mengganti kerugian warga sebesar 78 juta rupiah. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Eksekusi lahan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ricuh. Bahkan petugas dan alat berat dilempari bom molotov oleh warga yang menolak dieksekusi. Eksekusi lahan seluas 1.800 meter persegi di Jalan M. Yunus, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh pada Jumat pagi. Meriam dan gas air mata dilepaskan untuk membubarkan massa yang mencoba menghalangi eksekusi dengan melempari petugas. Setelah memukul mundur massa, petugas gabungan merengsek masuk dan menangkap 2 orang provokator. Sengketa antara tergugat Mada Tuang dan Damara Sikata serta penggugat Gamal Pasya berlangsung sejak 2015 lalu. Sengketa kemudian dimenangkan penggugat Kamal Pasya di Mahkamah Agung pada November 2017. Kami persilakan Pan Mut Perdata. Izin. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat 1, 2, 4, 5, dan 6 tidak dapat diterima. Dia tidak tahu lokasi wilayah, sertifikatnya 9.000, tapi ini bukan diskusi di sini. Meski mendapat perlawanan, eksekusi 3 bangunan tetap berjalan dan barang-barang pemilik rumah dikeluarkan paksa oleh petugas. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Puluhan pedagang pasar Kampung Pon di Serdang Berdagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Pedagang kesal karena tembok menutup akses keluar masuk pasar. Puluhan pedagang pasar Kampung Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Para pedagang sebelumnya telah memprotes pembangunan tembok karena dibangun tanpa diadakan musyawarah dengan pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Kekesalan pedagang bertambah karena tembok yang dibangun pengelola pasar menutup akses keluar masuk pedagang dan pembeli. Menurut pedagang, semenjak dibangun tembok, penghasilan pedagang turun karena sepinya pembeli yang datang ke kios mereka. Kami nggak setuju ini di tembok jalan kami nih, karena kami mencari makan di sini ya kan. Kalau akses jalannya ditutup, kayak mana kami cari makan? Siapa yang menembok ini? Ya pihak-pihak tanggung jawab lah, yang beratas dasarkan perhimpunan pedagang. Tidak ada seorang pun pihak pengelola pasar yang berusaha menghentikan aksi para pedagang ini. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Resmo Polres Tangerang Selatan meringkus Temi Lexiari, pencuri motor gede di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Ya, modus pelaku ialah membawa kabur motor saat test drive dan menjualnya setelah dicat ulang. Polisi berhasil menangkap Temi Lexiari 43 tahun, pelaku yang membawa kabur 1 unit motor besar di perumahan Bali View, Ciputat, Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Tersangka dibekuk di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Ternyata bukan kali ini saja Temi beraksi mencuri motor besar. Pada Juni lalu tersangka beraksi di kawasan Serpong dengan modus meminjam untuk test drive terlebih dahulu. Dia bilang saya pembeli gitu, terus motornya saya coba, saya bawa pergi. Bang, belajar di mana bang soal motor gede bang? Ya. Belajar dari mana bang? Belajar bawa. Tahu spek-spek di YouTube aja.
Di YouTube. Bang, nyari korbannya ngacak atau ngincer, Bang? Apa lihat-lihat di online gitu? Lihat di online. Sementara itu Rangga Arya Pradana, korban sekaligus pemilik motor mengapresiasi kinerja tim Resmo Polres Tangerang Selatan yang dengan cepat menangkap pelaku. Ya, saya ngucapin terima kasih kepada tentunya Polres Tangsel. Setelah kemarin dapat beberapa masukan, sekarang nggak usah dikasih pinjem kalau tes ride motor, soalnya dibawa kaburnya lebih cepat. Selama dibawa kabur, Temi sempat mengecat ulang motor untuk mengaburkan jejaknya. Tersangka dijerat pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi memburu terduga pembunuh HY yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di sebuah rumah kontrakan di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sejauh ini polisi telah memeriksa 3 orang saksi. Garis polisi masih terpasang di kontrakan yang berada di Kampung Kebantenan, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Di kontrakan inilah jasad seorang wanita berinisial HY ditemukan terbungkus dalam sekotak kardus dengan kondisi mengenaskan. Atas kejadian ini, Kepolisian Sektor Pondok Aren, Tangerang Selatan telah memeriksa 3 orang saksi, yakni tetangga sekitar, keluarga korban, serta telah mengerucutkan 1 nama yang diduga sang pelaku pembunuhan. Sampai dengan saat ini sudah ada salah satu dugaan untuk tersangka dari pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Sampai saat ini kita masih menyidikan dan penyelidikan untuk melakukan pendalaman lagi dan pengembangan. Salah seorang tetangga mengatakan jika dirinya tidak mengenal sosok HY karena korban adalah tamu dari kontrakan yang ditinggali oleh pria berinisial NZ. Sabtu siang jam 2 tuh aku lihat dia sama ceweknya kan datang, terus ceweknya masuk duluan kan ke dalam, terus yang cowoknya keluarin burung kan, kandang burung. Habis itu negor aku lagi mau angkat jemuran kan, sore jam sebelum maghrib sekitar jam 5 lewat atau setengah 6, pelaku keluar motor, tapi dengar suara motor aja, aku nggak lihat dia sama si korban. Sebelumnya jasad wanita berinisial HY ditemukan di dalam kardus di dalam kamar kontrakan milik pria berinisial NZ. Korban diketahui berada di dalam kontrakan NZ sejak Sabtu pekan lalu dan tidak pernah keluar kamar. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte kembali diperiksa. Iya, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.